Halo semuanya, selamat datang lagi di program Lagi Rame nih. Tempat kita bahas isu-isu panas, tajam, dan seringkali gak banyak dibahas secara mendalam. Saya Pulina Nitya Kanti, dan kali ini kita akan ngebahas sikap pemerintah yang menolak bantuan asing untuk bencana Sumatera. Seperti kita ketahui, akhir November hingga awal Desember 2025, hujan deras turun tanpa henti. Banjir dan longsor menghantam Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Lebih dari 950 orang meninggal dunia. Ratusan masih dinyatakan hilang, dan lebih dari 770.000 warga terpaksa mengungsi. Di tengah duka dan kehancuran itu, muncul satu fakta yang mengundang tanda tanya besar. Indonesia menolak sejumlah bantuan asing. Hari ini kita akan membahas satu pertanyaan penting, yaitu apa yang sebenarnya terjadi di balik penolakan bantuan kemanusiaan ini. Bencana di Sumatera kali ini bukan sekedar banjir musiman. Ini adalah krisis kemanusiaan. Kerugian ditaksir mencapai lebih dari 3,1 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 51 triliun rupiah. Jalanan putus, jembatan runtuh, sekolah dan pemukiman rusak parah, bahkan hingga hari ini listrik dan jaringan komunikasi lumpuh. Di beberapa wilayah, warga terisolasi selama berhari-hari. Bantuan terlambat datang, dan akses logistik tersendat. Dalam situasi seperti ini, biasanya negara membuka diri pada bantuan internasional. Dan memang, solidaritas global langsung datang. Nah, negara-negara Timur Tengah menjadi pihak yang paling cepat merespon. Uni Emirat Arab menyatakan siap mengirim tim kemanusiaan dan logistik, bahkan sebelum diminta. Duta Besar UEA menegaskan bantuan siap dikirim begitu Indonesia membuka pintu. Ucapan bela sungkawa juga datang dari Emir Qatar, dari Sultan Oman, hingga Presiden Iran, yang bahkan menawarkan pengiriman tim darurat. Organisasi Kerjasama Islam atau OKI yang menaungi 57 negara turut menyerukan dukungan cepat bagi Indonesia. Dan menurut berbagai pengamat, termasuk Middle East Monitor, respons ini bukan sekedar basa-basi diplomatik. Karena hubungan Indonesia dan Timur Tengah terjalin kuat lewat agama, migrasi tenaga kerja, investasi dana teluk, dan kemitraan strategis. Namun, semua tawaran itu berujung pada satu jawaban. Tidak perlu. Nah, pada 5 Desember 2025, Menteri Luar Negeri RI menyatakan bahwa bantuan internasional belum dibutuhkan karena kapasitas dalam negeri dinilai masih memadai. Sehari kemudian, pernyataan serupa datang dari Menteri Sekretaris Negara. Katanya, pemerintah memiliki pertimbangan sendiri. Secara formal, ya ini sah-sah saja, karena Indonesia adalah negara yang berdaulat. Kita berhak menentukan kapan dan bagaimana menerima bantuan. Namun, di mata negara-negara sahabat, terutama dari Timur Tengah, sikap ini memunculkan kebingungan. Ketika korban mencapai ratusan ribu dan ketika wilayah masih terisolasi, apa sebenarnya yang menjadi pertimbangan utama? Nah, disinilah diskusi menjadi lebih dalam. Sejumlah organisasi masyarakat sipil seperti Walhi dan Jatam mengangkat fakta penting. Wilayah yang terdampak banjir dan longsor bertumpang tindih dengan konsesi tambang, perkebunan, dan kehutanan industri. Daerah aliran sungai di hulu yang seharusnya dilindungi, dipenuhi izin pertambangan, eksplorasi migas, dan perkebunan skala besar. Dalam konteks ini, kehadiran tim internasional bukan sekedar membawa bantuan. Mereka juga membawa keahlian, pemetaan, dan analisis independen. Ada insinyur, ada ahli hidrologi, hingga pakar kebencanaan. Temuan mereka jadinya berpotensi membuka sorotan global terhadap kegagalan tata kelola lingkungan. Dan bagi pemerintah baru yang ingin menunjukkan kendali, pengawasan internasional semacam ini bisa dianggap tidak diinginkan. Di titik ini, kita perlu bertanya secara jujur.
Apakah menolak bantuan adalah soal kemandirian, ataukah soal menghindari sorotan? Apakah menjaga citra negara lebih penting dibandingkan mempercepat pemulihan korban? Bantuan kemanusiaan sejatinya bukan bentuk intervensi. Ia adalah solidaritas. Dan ketika negara sahabat datang tanpa syarat politik, tanpa agenda tersembunyi, menolaknya bukan sekedar keputusan teknis, melainkan keputusan etis. Bencana Sumatera 2025 memberi pelajaran besar bahwa bencana alam tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu terkait dengan kebijakan, tata kelola lingkungan, dan keberanian untuk terbuka. Menolak bantuan mungkin sah secara hukum negara. Namun, di tengah penderitaan ratusan ribu warga, keputusan itu layak untuk dipertanyakan. Bukan untuk menyalahkan, tetapi agar ke depannya nyawa manusia benar-benar menjadi prioritas utama. Karena pada akhirnya, kekuatan negara tidak diukur dari seberapa tertutup ia berdiri, melainkan seberapa cepat ia menyelamatkan rakyatnya. Nah, kalau kamu punya pendapat atau pandangan tentang topik ini, jangan ragu untuk tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan episode-episode menarik lainnya. Saya Pulina Diakanti, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap kritis, tetap waras. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.